wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sylvia Widiarini with NPM 2441149, Management Class 24B. Here I will present explanation about macroeconomics. Sebelumnya, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa harga-harga di pasar terus naik? Dan kenapa ada waktu di mana lapangan kerja sulit ditemukan, atau bagaimana pemerintah menjaga agar ekonomi tetap stabil di tengah krisis global? Semua ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting dalam dunia ekonomi makro. Di sini saya akan membahas secara mendalam apa itu ekonomi makro, indikator-indikator pentingnya, tujuannya, kebijakan yang digunakan, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengertian ekonomi makro. Apa sih ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Jika ekonomi mikro fokus pada individu, rumah tangga, atau perusahaan, maka ekonomi makro melihat bagaimana seluruh sistem ekonomi suatu negara berfungsi. Ini mencakup pendapatan nasional, tingkat inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, dan neraca perdagangan. Ekonomi makro menjawab pertanyaan-pertanyaan besar seperti bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bagaimana mengurangi pengangguran tanpa menimbulkan inflasi, dan bagaimana menjaga keseimbangan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Ilmu ekonomi makro mulai berkembang secara signifikan setelah era depresi besar, The Great Depression, tahun 1930-an. Saat itu, para ekonomis seperti John Maynard Keynes menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola ekonomi melalui kebijakan fiskal atau moneter. Yang kedua, ada tujuan ekonomi makro. Setiap negara memiliki tujuan utama dalam menjalankan kebijakan ekonomi makro. 4 tujuan utama itu adalah, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dari waktu ke waktu. Ini diukur dengan produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan yang stabil memungkinkan peningkatan pendapatan masyarakat dan taraf hidup yang lebih baik. Yang kedua ada stabilitas harga. Inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat berdampak buruk pada daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi. Tujuannya adalah menjaga inflasi tetap terkendali, biasanya pada kisaran 2-4% per tahun. Yang ketiga ada kesempatan kerja penuh, mengurangi pengangguran semaksimal mungkin agar semua orang yang ingin bekerja dapat bekerja. Pengangguran tinggi menandakan bahwa sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal. Idealnya, tingkat pengangguran berada di bawah 5%. Yang keempat ada keseimbangan neraca pembayaran. Negara harus menjaga agar transaksi ekspor dan impor berjalan seimbang untuk menghindari defisit yang besar dan menjaga stabilitas nilai tukar. Ketidakseimbangan yang terus-menerus dapat melemahkan mata uang dan memicu krisis ekonomi. Yang ketiga ada indikator ekonomi makro. Untuk mengukur kinerja ekonomi makro, para ekonom dan pemerintah menggunakan beberapa indikator utama. Antara lain yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB, menunjukkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negara selama satu periode waktu. PDB bisa menunjukkan pertumbuhan atau kontraksi ekonomi. PDB bisa dihitung berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada pendapatan, dan yang ketiga ada pengeluaran. Yang kedua ada inflasi. Diukur dengan indeks harga konsumen atau IHK, inflasi mengindikasikan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi yang terlalu tinggi menurunkan daya beli masyarakat. Namun, inflasi yang sangat rendah atau negatif, deflasi, juga berbahaya karena bisa menurunkan konsumsi. Yang ketiga ada tingkat pengangguran. Mengukur persentase tenaga kerja yang aktif, mencari pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Pengangguran terdiri dari berbagai jenis, yaitu struktural, karena mismatch keahlian. Terus ada frisiksional,
sementara saat pindah kerja. Dan ada juga siklis, karena siklus ekonomi, lalu ada musiman. Yang keempat, ada neraca perdagangan dan transaksi berjalan, menunjukkan selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa. Jika ekspor lebih tinggi dari impor, maka terjadi surplus. Sebaliknya, jika impor lebih besar, maka terjadi defisit. Surplus yang terus-menerus dapat memperkuat mata uang nasional. Dan yang kelima, ada nilai tukar mata uang. Nilai tukar mempengaruhi daya saing ekspor dan harga barang impor. Nilai tukar uang bisa bersifat mengembang bebas atau dikendalikan oleh bank sentral. Ketika nilai tukar melemah, harga barang impor naik dan bisa memicu inflasi. Yang keempat, ada permasalahan ekonomi makro. Meskipun setiap negara berusaha mencapai stabilitas ekonomi, berbagai tantangan tetap ada. Beberapa masalah ekonomi makro yang umum terjadi meliputi: yang pertama, ada inflasi tinggi. Terjadi ketika pemerintah melebihi penawaran atau ketika biaya produksi meningkat tajam. Inflasi dapat disebabkan oleh permintaan yang berlebihan, demand pull inflation, atau kenaikan biaya produksi, cost push inflation. Dan yang kedua, ada pengangguran. Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau ada ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, penurunan pendapatan nasional, dan ketidakstabilan sosial. Yang ketiga, ada resesi dan stagflasi. Resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Saat resesi, PDB menurun, pengangguran naik, dan konsumsi menurun. Stagflasi lebih kompleks karena ekonomi stagnan tapi inflasi tetap tinggi. Dan yang keempat, ada ketidakseimbangan neraca pembayaran. Jika impor terus lebih besar dari ekspor, negara akan mengalami defisit transaksi berjalan yang bisa melemah mata uang dan memicu krisis ekonomi. Cadangan devisa bisa terkuras jika tidak diatasi. Dan yang kelima, ada kebijakan ekonomi makro. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan mencapai tujuannya, pemerintah dan bank sentral menggunakan 2 kebijakan utama. Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah, melibatkan pengatur pajak dan belanja negara. Contoh kebijakan ekspansif: pengurangan pajak, peningkatan belanja infrastruktur. Contoh kebijakan kontraktif: pengurangan belanja, peningkatan tarif pajak untuk menurunkan inflasi. Dan yang kedua, ada kebijakan moneter. Dilakukan oleh bank sentral, misalnya Bank Indonesia, mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Contohnya kebijakan moneter ekspansif, yaitu menurunkan suku bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi. Contoh kebijakan moneter kontraktif, menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Bank sentral juga bisa menggunakan operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan intervensi nilai tukar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketujuh, ada dampak ekonomi makro dalam kehidupan. Ekonomi makro bukan hanya soal teori, tapi berdampak langsung pada kehidupan kita. Misalnya, saat inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok naik. Saat suku bunga naik, cicilan rumah dan kendaraan ikut naik. Saat ekonomi tumbuh, lapangan kerja bertambah. Nilai tukar yang lemah membuat harga barang impor naik. Kebijakan ekonomi makro juga mempengaruhi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Maka, pemahaman ekonomi makro sangat penting agar masyarakat tidak menjadi penonton, tetapi bisa menjadi bagian dari solusi. Itulah penjelasan lengkap tentang ekonomi makro, mulai dari definisi, tujuan, indikator, tantangan, hingga kebijakan ekonomi.
Semoga semakin paham tentang bagaimana perekonomian negara dijalankan. Ekonomi makro tidak hanya penting bagi pembuat kebijakan, tetapi juga bagi kita semua sebagai warga negara dan pelaku ekonomi. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa lebih siap menghadapi dinamika ekonomi ke depan. That's all presentation explanation about macroeconomics I can convey. I hope it's useful, and if there are any mistakes, I apologize. Thank you.